Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, pada hari Sabat ini kita telah tiba di pelajaran kita yang kedua dengan judul Aku Ingin Engkau Kembali. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Sakaria pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita mengenai kisah bangsa Israel. Di sini diceritakan yaitu dalam bulan yang ke-8, pada tahun yang kedua, pada saat Raja Darius memerintah, datanglah firman Tuhan kepada salah seorang nabinya, yaitu Nabi Sakaria, yang berbunyi, "Sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam." Di sini Tuhan mengharapkan bahwa bangsa Israel jangan seperti nenek moyangnya, di mana pada saat yang lalu, zaman nenek moyangnya, Tuhan sudah memerintahkan agar bangsa Israel ini bertobat. Tuhan memerintahkan agar bangsa Israel ini berbalik daripada tingkah laku yang buruk dan dari perbuatan yang jahat. Tetapi sayangnya, di zaman nenek moyangnya yang lalu, mereka tidak mau mendengarkan dan tidak menghiraukan akan firman Tuhan. Dan sekarang, Tuhan mengharapkan agar mereka, bangsa Israel, kembali bertobat dari perbuatannya yang jahat. Oleh karena Tuhan sudah murka kepada mereka. Akhirnya, maka bangsa Israel ini bertobat serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah Ia mengambil tindakan terhadap kita. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Kemudian Nabi Sakaria ini diperlihatkan oleh Tuhan, di mana imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, dan juga ada iblis di sana yang berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Kemudian malaikat Tuhan ini berfirman kepada iblis bahwa Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor pada waktu dia berdiri di hadapan malaikat Tuhan pada saat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Dan kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka mengenakan serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Apa yang bisa kita pelajari dari pelajaran sekolah Sabat kita di hari Sabat ini? Di sini kalau kita melihat arti dari nama Sakaria, yaitu Yahweh mengingat.
atau Tuhan mengingat. Jadi di sini seperti banyak kasus pada nabi-nabi Alkitab, nama nabi yang sering kali dipakai untuk merangkumkan perkara nabi tersebut, dan nama Zakaria di sana bahwa mengartikan Allah melalui Nabi Zakaria ingin agar orang-orangnya, umat-umatnya yang kembali dari pembuangan mengetahui bahwa bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan perjanjian yang Tuhan telah buat di Gunung Sinai pada saat Tuhan memberikan 10 hukum kepada mereka. Dan apabila mereka menurut, apabila bangsa Israel menurut, apabila umat-umatnya menurut, maka Allah akan berjanji bahwa Dia akan memberkati mereka dan bahwa Dia tidak akan pernah melupakan janjinya. Teman-teman, di sini pena inspirasi dalam buku Alfa dan Omega jilid 4, halaman 189 mengatakan, serangan-serangan setan itu kuat, penipuannya halus, tetapi mata Tuhan tertuju kepada umatnya. Kesukaran mereka besar, nyala api dalam perapian tampaknya hendak menghanguskan mereka. Tetapi Yesus akan mengeluarkan mereka seperti emas yang telah diuji dalam api. Sifat-sifat keduniawian mereka akan dilenyapkan supaya melalui mereka citra Kristus akan dapat dinyatakan dengan sempurna. Jadi teman-teman, yang bisa kita ambil dari pelajaran sekolah sahabat kita di hari Sabat ini mengajarkan bahwa kita haruslah tetap di dalam Tuhan. Janganlah keluar daripada jalan Tuhan. Janganlah meninggalkan Tuhan. Janganlah beralih daripada Tuhan. Di sini dikatakan bahwa penipuan-penipuan setan itu halus. Serangan-serangannya itu kuat seperti bangsa Israel. Mereka akhirnya keluar, lupa akan Tuhan. Mereka tidak lagi mengindahkan perintah Tuhan. Dan Tuhan murka terhadap bangsa Israel. Oleh karena itu, janganlah Tuhan juga murka terhadap kita apabila kita meninggalkan jalan Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah berada di dalam Tuhan, tetaplah berada di jalan yang benar, tetaplah berada di lingkungan yang benar, di dalam naungan Tuhan. Karena Tuhan berjanji, apabila kita tetap berada di dalam Tuhan, apabila kita menurut akan firman Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberkati dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah melupakan janji-janjinya kepada kita. Oleh karena itu, kita kembali diingatkan, kita kembali diajak untuk selalu berada di dalam Tuhan. Jangan pernah sekali-sekali untuk meninggalkan Tuhan. Walaupun memang penipuan setan itu sangat kuat, sangat halus untuk mengajak kita keluar daripada Tuhan. Inilah video sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Kalau teman-teman menyukainya, silahkan untuk di-like videonya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di-subscribe. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.